Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Iya, sepertinya sudah hampir semua hadir pada pembelajaran kali ini. Oke. Ya. Silahkan mengisi absensi nanti di WA nggih, Nak nggih. Silahkan untuk yang masih mematikan kamera untuk menghidupkan kameranya. Ya. Ngelag. Ya, silahkan. Nah, sebelumnya mari kita awali pembelajaran pada kali ini dengan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Bersyukur sekali kita masih dalam keadaan yang sehat. Semoga anak-anak ibu tidak ada yang sakit. Nggih? Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita melakukan yang namanya Dainika Upasana. Silahkan untuk Nyoman Dharma Wiguna memimpin teman-temannya. Mari kita bersama-sama melakukan Dainika Upasana. Oke? Terima kasih Ibu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran tatap muka pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan Dainika Upasana serta Matra Breton Jaya. Kita berdoa agar proses pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita sama-sama mencakupkan tangan di depan dada. Kita mulai. Om Asatu Masat Amasu Majotir Retyon Om Jam Ganjim Ya, demikian. Silakan waktu untuk Ibu dikembalikan. Ya, terima kasih Komang Dharma Wiguna. Anak-anak, karena ini masih masa pandemi, Ibu akan berbagi video kepada kalian tentang pesan Ibu. Sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah. Emang gak ada suaranya. Bisa. Ingat pesan Ibu, ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta tetap menjaga jarak. Ingat, jangan bawa virus ke dalam rumah. Anak, semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa berjumpa kembali di kelas secara nyata. Ya, mohon kepada Tuhan selalu agar kita dibebaskan dari segala macam penyakit. Ya. Nah, anak-anak, Ibu mau berbagi kembali kepada kalian. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kita sekarang mempelajari yang namanya bab ketiga, ada ajaran tantra, yantra, dan mantra. Oke.
Buka buku paket kalian, silahkan 145. Ya. Nah, dari sini kalian akan mendapatkan yang namanya tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian tantra, yantra, dan mantra. Kemudian, manfaat yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian tantra, yantra, dan Adik kemana? oke. Masih kosong. Coba kalian perhatikan, nak. Apa di situ? Ada apa di sana? Kalian temukan apa itu? Ya? Sebuah apa? Aksara. 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 Aksara suci untuk Tuhan ya. Oke. Tahu di pojok, Bu. Nah. Bisa melihat nggak? Ini gambar apa ini? Kali Gambaran dari Purusa Pradana nih Kak, Bu. ya. Ya, Purusa Pradana. Apa yang kalian lihat di situ? Gambar apa? Purusa Pradananya secara realnya dong. Dewa Siwa dan saktinya. Nah, itu dari Dewa Pradana Siwa dan Pradana dari Betara Sakti, ada 4 itu. Angge, benar sekali ya. Lanjut. Swastika. Swastika ini adalah lambang ya, lambang agama Hindu kita, yaitu swastika. Sip. Kayak ini? Dewata Nawasanga. Dan Simbol Dewata Nawasanga. Nah, kalau kita perhatikan, nak, perhatikan semuanya. Ini semua gambar ini membahas tentang apa? Agama serta dewa dalam agama. Gitu ya. Ya? Tantra. Tantra. Apa Ya. itu tantra, Rustika? Nah, Sapin. Tantra katanya kan. Simbol gini apa namanya? Simbol Memperluas konsep pemujaan. konsep pemujaan yang gaib. Pemujaan kehadiran. Ya, silakan Pak Satrisna. Kalau Pak Satrisna gimana ini Pak Satrisna? Konsep pemujaan terhadap ide yang widiwasa. Konsep pemujaan terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Kalau Karlina Gina, Sama Bu, di buku seperti itu yang dibilang Satrisna. ya, nah, oke, baik, Karina. Keempat gambar ini adalah merupakan simbol yang kita pergunakan dalam agama Hindu, ya. Nah, simbol-simbol dalam agama Hindu. Simbol itu bukan hanya sekedar bentuknya apa itu namanya huruf, ya. Bukan hanya angka, tetapi juga merupakan sakti. Gambar. Nah, ini sakti nih. Perpaduan antara dewa, dewata, dan saktinya. Menyatu di mana ketika sakti, Purusa, dan Pradana ini menjadi satu dalam wujud ide Sang Hyang Widi adalah Arda Nareswari, ya, lambang Purusa Pradana akan menciptakan yang namanya kehidupan. Oke, kita lanjut. Pengertian tantra, ya. Tadi sudah disebutkan ada oleh Rustika tantra. Ya. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta. Berasal dari bahasa Sanskerta
yang maknanya adalah memperluas. Memperluas. Di mana dalam perkembangannya Tantra ini menggunakan simbol-simbol, termasuk simbol yang erotis. Nah, yang erotis. Ya, erotis ya. Dan Tantra dalam tantrisme adalah ajaran dalam agama Hindu yang mengandung unsur mistis dan dan magis. Tantra adalah kekuatan suci yang ada dalam diri yang dapat dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Oke. Lanjut. Tantra adalah bagian dari saktisme. Seperti tadi yang Ibu katakan, sakti, ya, yaitu pemujaan kepada Ibu Semesta. Siapa itu Ibu Semesta? Ibu Semesta itu bisa disebut Dewi Durga, Dewi Kali, Dewi Parwati, Dewi Agni, Dewi Uma, dan lain sebagainya. Banyak sekali nama banyak. Oke. Sebagai aspek Tuhan yang sangat erat kaitannya dengan praktek spiritual dan bentuk-bentuk ritual pemujaan yang bertujuan untuk membebaskan seseorang dari kebodohan dan mencapai pembebasan. Ya. Di dalam buku kalian disebutkan ada yang namanya percakapan antara Dewi Siwa dengan saktinya Dewi Durga. Di mana ketika alam semesta memasuki masa Kali Yuga, Dewi Kali turun ke dunia untuk menegakkan kebenaran. Ya, menegakkan kebenaran. Lanjut lagi. Sehingga tantrisme ini sering disebut atau dinyatakan sebagai suatu paham kepercayaan yang memusatkan pemujaannya pada bentuk sakti yang berisikan tentang cara upacara keagamaan, filsafat, dan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Anak-anak, agama itu bukan hanya sekedar mempelajari bagaimana kalian itu membanten, bagaimana caranya kalian itu mempersembahkan sesuatu. Kita ini banyak yang kita pelajari, entah itu tata cara upacara keagamaan, tentang filsafat maupun cabang ilmu pengetahuan yang lain. Ya. Semua bentuk ilmu pengetahuan itu dasarnya adalah ilmu agama. Ya. Ilmu agama. Mungkin kalian berpikir dalam kimia atau dalam fisika ada percobaan, ya. Kita juga ada percobaan. Reaksi kimia. Ya, ada itu. Ya, bagaimana alam semesta diciptakan, ya. Itu ilmu fisika kan. Ada yang namanya teori Big Bang, teori yang lainnya. Mungkin kalian lebih paham karena kalian anak IPA. Kita mempelajari semuanya. Dasarnya adalah agama. Jadi kalian harus, pendidikan agama kalian itu harus kuat. Oke, harus kuat. Lanjut. Tantra adalah satu sistem dari praktek-praktek yang dipergunakan untuk meningkatkan spiritual. Ajaran terbaik dari Tantra adalah pengetahuan mengenai energi Kundalini yang luas yang belum dimanfaatkan di dalam tubuh manusia. Anak-anak, energi Kundalini ini sejatinya ada di dalam setiap tubuh manusia. Hanya saja kita yang tidak sadar dengan energi kita. Di pembelajaran kelas 11 kemarin, kita kan mempelajari yang namanya yoga ya, Nak ya. Ya, masih ingat pelajaran yoga? Ya. Di mana dalam ajaran yoga itu kita membangkitkan yang namanya energi Kundalini kita yang disebut dengan Kundalini Yoga atau Laya Yoga, ya. Ya. Lanjut. Yantra. Nah, kalian lihat gambar apa, Nak, di sini, Nak? Pentagon. Pentagon. Ada apa saja pentagonnya itu?
Bintang, segitiga, Bintang. lingkaran. Ya, bintang, segitiga, dan lingkaran. Lingkaran. Ya. Nah, ini adalah tubuh manusia. Di mana dalam tubuh manusia ini kita memiliki cakra-cakranya sendiri, nak. Mulai dari atas ke bawah atau dari bawah sampai ke atas. Ini cakra-cakra yang perlu kita bangkitkan. Oke? Dalam kamus Sanskerta, yantra berarti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Itu pengertian yantra dalam kamus Sanskerta. Kemudian dalam kamus Jawa kuno disebutkan bahwa yantra sebagai sarana untuk memuja dewa. Sedangkan Kamus Sanskerta Indonesia menyebutkan bahwa yantra itu sebagai harta kekayaan, bantuan alat perlengkapan, dan lain-lain. Sedangkan dalam ensiklopedia Hindu, yantra disebut sebagai simbol seperti banten atau alat-alat upacara. Nah, mungkin kalian pernah memperhatikan banten kita. Nah, ada tidak bentuk seperti ini? Ada. Ya, ada ya. Tamas. Tidak lama, tamas berbentuk bulat. Kita lanjut. Nah, setiap bentuk adalah yantra. Setiap bentuk adalah yantra. Setiap daun adalah yantra. Setiap bunga adalah yantra. Melalui bentuk, warna, bau harum, dan sebagainya, semua menjelaskan kepada kita cerita tentang penciptaan. Masih ingat, penciptaan. Penciptaan berasal dari unsur panca mahabhuta dan unsur panca tanmatra. Masih ingat? Ya, itu adalah dari bentuk, ya, dari bentuk, dari warna, bau, dan rupa, dan lain sebagainya. Dari zat padat, zat cair, panas, rongga, semuanya. Oke, lanjut. Yantra adalah garis-garis lurus dan garis-garis lengkung yang dipadukan sedemikian rupa yang merupakan basis dari energi dan alam semesta sebagai perwujudan dewata. Dalam pemujaan, yantra sebagai sarana tempat memusatkan pikiran. Yantra adalah wujud. Mantra adalah jiwanya, dewata adalah atma yang menghidupkannya. Lanjut. Nah, kalian lihat apa ini, nak? Sulingge. Sulingge, ya, sulingge. Ini? Dadong. Ibu Banten. Dadongmu ngapain itu, nak? Dadongmu ngapain? Ayam segaran, nalit. Iya, memberikan sebuah persembahan, ya. Oke. Nah, Niki. Masanya sekarang. Ngapain ini? Ngapain ini? Manusianya. Tapi sembahyang nganten. Nah, ini lihat posisi tangannya, nak. Lihat posisi tangannya. Ini jangan dilihat payasannya dong. Tidak dong, karena sudah tua dia tidak mepayas. Karena ini masih muda dia mepayas. Tangannya diperhatikan, tangannya. Ini ngapain? Sembahyang. Nah, apa hubungannya sekarang antara sulingge, si dadong yang maturan, sama orang cantik ini yang sedang nyakupang tangan? Sama-sama menyembah. Yang mendekatkan diri kepada Tuhan melalui mantra. Iya, tentu saja ketika sulingge sudah duduk seperti ini, tentu saja mereka memuja. Mempujanya tentu saja menggunakan mantra. Begitu juga si dadong. Dadong mengaturkan sesuatu, tentu saja dia menggunakan kata-kata, ya, kata-kata. Ini orang sembahyang, anggap ini orang sembahyang, anak, ya. Mungkin kalian lihat, perhatikan. Karena payas gede, tapi yang menjadi fokus saya adalah tangan.
Dia sedang muspe. Kalian kan setiap hari juga muspe ya nak ya. Kalau kita Iya. muspe itu kita juga pasti melantunkan mantra, ya kan? Minimal kalian melakukan yang namanya puja trisanya, lafal dari mantra puja trisanya dan kramaning sembah. Nah, ini orang ngapain ini? Sembahyang di pura ya. Tentu saja kalau di pura kita pasti bersembahyang. Belum pandemi ini. Oke. Kita bahas mantra. Karena orang sembahyang pasti menggunakan mantra. Oke. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata man berarti pikiran. Yang kedua adalah tra yang berarti menyeberangkan. Oke? Menyeberangkan. Sehingga mantra ini berarti media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Dari yang tidak suci menjadi suci, dari yang tidak benar menjadi benar. Nah, Niki sampun nang cingakene pajang nah Niki makin fokus. Ya, ini yang Ibu kasih ini. Ah. Ini siapa ini? Pemangku. Pemangku nih kebiasaan nak ngujang nih nggih. Ngantepin Ngantep banten. Nah, ketika ngantep banten apa yang dia ucapkan? Mantra. Tentu saja mantra. Lanjut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantra merupakan susunan kata yang berunsur puisi seperti ritme dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib yang biasanya diucapkan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. Itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Mantra merupakan salah kata atau kombinasi beberapa buah kata yang sangat kuat dan ampuh. Ingat ya nak ya, sangat kuat dan ampuh yang didengar oleh orang bijaksana dan dapat yang diperdengarkan oleh orang bijaksana dan dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran kembali atau samsara punar bawah. Ini arti mantra yang tertinggi. Ya, arti mantra yang tertinggi itu mampu membuat seseorang melintasi lautan kelahiran kembali. Mantra adalah rumusan gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan atau untuk memenuhi bermacam-macam keinginan duniawi, tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. Oke. Sebelum kita bahas yang ini, Ibu mau tahu mantra apa saja yang sering kalian lantunkan? Sandiu. Panca Ya. sembah. Trisandio. Panca sembah. Tadi kita Dailika Upasana. Oh ya, doa ya. Puyung nih Kak Bu. Tapi Mantra puyung. Mrityunjaya Puja ya dan Maha Mrityunjaya Puja. Jaya puja. Dalam melafalkan mantra-mantra itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, nak. Seperti susunan kata sudah. Nah. Kemudian mantra merupakan salah satu sarana dalam berkomunikasi dan permohonan kepada Tuhan sehingga memungkinkan seseorang semakin rileks dan masuk ke keadaan yang trance ya, yang rileks. Sebagai umat Hindu, paling tidak kita mampu mengucapkan mantra seperti yang tadi kita bahas. Misalnya adalah sembahyang Trisandya, anak-anak tidak boleh lupa Trisandya. Kemudian kramaning sembah dan doa-doa tertentu seperti doa sebelum makan, doa sebelum bepergian, doa mohon kesembuhan dan lain sebagainya. Yang paling sering
kita lakukan adalah makan. Makan itu 3 kali sehari. Ayo, angkat tangannya siapa yang hafal dengan doa sebelum makan. Gina. Ina. Gina. Saya. Gina, bukan Ina. Gina. Karlina Gina. Ya. Dalam. Yuk, Karlina Gina. Doa sebelum makan. 3 kali sehari kamu makan, nak? Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Ayo. Of course, I'm Marte Sanjiwani nama suahe. Ya, bisa. Dia hamil ya? Sama Bu, saya juga itu. Ya, jangan sampaikan. Sama Bu, Om Amartadi Sanjiwani nama suahe. Ayo Cynthia, ayo Cynthia. Om Anugraha Amartadi Sanjiwani nama suahe. Siap. Siap. Mesya. Om Anugraha Amartadi Sanjiwani nama suahe. Sip. Widiani. Mute dia. Om Amartadi Sanjiwani nama suahe. Oke, sip. Sudewi. Om Anugraha Amartadi Sanjiwani nama suahe. Sip. Noviana. Om Amartani Sanjiwani nama suahe. Ya, dari sekian anak, Pasek Rizna. Saya punya Pasek Rizna kemarin yang juara 1. Melantunkan doa sehari-hari. Silakan, Nak. Doa sebelum makan. Yap. Om Anugraha Amartadi Sanjiwani nama suahe. Ya. Bagi teman-teman yang tadi melupakan anugerahnya, ingat, Om Anugraha Amartadi Sanjiwani ya nama suahe. Anak-anak, dari yang tadi kita pelajari, ada mungkin yang perlu kita diskusikan, bagian mana yang mungkin kalian kurang paham atau belum paham dari mantra, yantra, dan mantra. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan tutup pembelajaran pada kali ini. Ya, kita tutup pembelajaran kali ini dengan yang namanya Paramesantra. Ingat, minggu depan kalian pelajari yang namanya fungsi dan manfaat dari ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Oke, jika ada yang ditanyakan bisa minggu depan. Siap? Tutup dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.